Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahiruddin SPDI MPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Impres Tamona, Kabupaten Bantaeng. Kali ini saya bersama dengan Bapak Abdul Halim SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Impres Tamona. Dan pada kesempatan ini saya akan mewawancarai beliau terkait dengan dilema ITK dalam proses pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Syukurlah, Pak, ya, kalau kabar baik. Oh ya, Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak terkait dengan dilema etika atau bujukan moral dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah Bapak sudah siap? Insya Allah siap. Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu, Pak? Oke, sebelum pertanyaan dari Bapak yang menjawab adalah kami seorang kepala sekolah tentunya dihadapkan dengan beragam permasalahan di sekolah. Iya, Pak. Bukan saja siswa tetapi guru, Iya, orang tua siswa, kemudian tenaga pendidik dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Oh iya, Pak. Nah, kita tahu bahwa dilema etika itu adalah situasi yang sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar, Iya, Pak. tetapi bertentangan dengan suatu keputusan. Iya, Pak. Kemudian dikatakan dengan bujukan moral, situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara Iya, Pak, benar ya. dan salah. Ya. Jadi sesuai pertanyaan Bapak tadi bahwa bagaimana untuk kasus-kasus merupakan dilema etika dan bujukan moral. Iya, Pak, ya. Menurut saya, yang saya tahu itu kalau ada dilema etika di saat konflik antara aturan Iya, kepala Pak, ya. sekolah dengan kebutuhan siswa seperti kasus yang terlambat Iya. ke sekolah, tetapi rasa ingin untuk mengikuti suatu pelajaran di sekolah. Iya, Pak. Di sini tentunya ada juga berupa permasalahan mengenai tentang perkelahian Perkelahian, di ya. sekolah. Itu adalah merupakan salah satu hal yang sepele dan merupakan kasus-kasus yang lainnya. Seperti itu yang kami jawaban yang kami tentang pertanyaan yang Bapak ajukan. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya, Pak, ya? Iya, Atau iya. sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gitu. Oke, keputusan kami adalah saya biasanya mengajak beberapa orang atau beberapa guru ya di tenaga atau warga sekolah untuk berdiskusi di dalam ruang guru untuk mendiskusikan tentang bagaimana masalah itu atau dampak untuk memutuskan. Kami berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan semuanya. Oh ya. Iya. Oh ya, seperti itu ya, Pak, ya? Iya. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya ini ya, Pak, ya. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, jadi ada beberapa langkah yang kami harus ambil Iya. terkait tentang prosedur seperti yang biasa kami lakukan di sekolah kami. Yaitu yang pertama adalah mengumpulkan suatu informasi yang terkait. Kemudian yang kedua adalah identifikasi nilai yang bertentangan. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Kemudian yang keempat adalah mendiskusikan dengan tim yang ada di sekolah dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian terakhir adalah mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut serta membuat rencana untuk melaksanakan suatu keputusan. Oh ya, seperti itu ya, Pak, ya. Ya. Kemudian, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, jadi untuk mengambil keputusan yang efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses pengambilan keputusan. Seperti apa yang kami katakan tadi bahwa kita mengadakan suatu diskusi dan dalam komunikasi di mengambil keputusan itu harus jelas dan transparan dan membuat keputusan juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika untuk memanusiakan dan kemanusiaan. Oh, seperti itu ya, Pak, ya. Iya. Ya, Pak. Kemudian, Pak, hal apa saja yang selama ini
merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Iya, jadi tantangan termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, Iya, Pak. kemudian tekanan dari luar dan ketidakpastian dan memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima dari semua pihak. Oh, begitu ya, Pak ya. Iya. Lalu Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan itu? Jadi saya tidak selalu punya jadwal tetap, tapi selalu menyelesaikan masalah secara mungkin sambil memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati. Biasanya membuat rencana dan memberikan tangkap waktu di setiap langkah, tetapi tetap fleksibel, fleksibel secara situasi yang berubah. Ya, seperti itu ya, Pak ya. Iya. Lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Ya, tentunya kami kepala sekolah tentu punya dukungan dari teman-teman ya, dukungan dari tim, dari secara kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas. Itu sangat membutuhkan. Terkadang saya juga melibatkan konsultan dan mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan suatu proses pengambilan keputusan. Seperti itu ya, Pak ya. Pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Iya. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Ya. Tentunya saya belajar bersama keterbukaannya dan komunikasi sangat penting kepada teman-teman di warga sekolah. Dalam pengambilan keputusan juga belajar untuk pentingnya mempertimbangkan semua aspek dan dampak keputusan serta fleksibel untuk menyelesaikan keputusan jika diperlukan. Jadi seperti itu yang dia dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah atau suatu kasus yang ada di sekolah kami. Oh iya, Pak. Iya. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak atas informasi atau jawaban-jawabannya pada wawancara kesempatan hari ini ya, Pak. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses melaksanakan tugasnya, Pak. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah SD Impres Tamona, Bapak Abdul Rahim SPD, terkait dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Syahiruddin SPDI MPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Impres Tamona Kabupaten Bantaeng. Pada siang hari ini saya akan mengadakan wawancara dengan Kepala MIS Matuangin Kabupaten Bulukumba, yaitu Ibu Roslin SPDI MPD, tentang kasus dilema etika dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Syukurlah kalau kabar baik ya, Bu ya. Oh ya, Bu, pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan satu pertanyaan kepada Ibu terkait dengan tugas wawancara saya terhadap pimpinan sekolah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu terkait dengan dilema etika atau etika moral dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Syukurlah kalau begitu ya, Bu ya. Pertanyaan pertama ini ya, Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral, Bu? Kami biasa tahu jika di mana dilema etika itu ketika situasi di mana kepentingan nilai-nilai bertentangan, misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah, baik itu masalah di rumah, di lingkungan
lingkungan, masalah di sekolah, maka kami selesaikan atau mendiskusikan dengan baik. Seperti itu Bu ya. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjelaskan atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus dilema di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Kami biasanya itu bersama dengan tim atau stakeholder madrasah kami, kami membicarakan misalnya. Selain itu kami juga mempertimbangkan aspek yang mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan keputusan tersebut dengan baik. Seperti itu ya Bu ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah yang saya biasa lakukan, yang pertama itu kami kumpulkan semua informasi yang ada. Kemudian yang kedua kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian yang ketiga kami bicarakan dengan tim atau stakeholder madrasah kami dan mencari solusi yang adil. Setelah itu kami membuat keputusan dengan menyusun rencana untuk melaksanakannya Pak. Oh iya, bagus Bu ya. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika Bu? Yang paling efektif yang pertama melibatkan semua pihak. Ya. Tadi saya katakan bahwa semua pihak itu termasuk stakeholder madrasah kami, kemudian berdiskusi, kemudian memastikan orang tahu apa yang terjadi, kemudian membuat keputusan yang jelas dan adil, kemudian musyawarah dengan musyawarah dengan sangat itu membantu sekali bagi kami Pak. Oh ya, seperti itu Bu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tantangan sebenarnya itu yang pertama itu apalagi tekanan dari berbagai pihak, kemudian kesulitan memuaskan semua orang, kemudian membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Oh ya, seperti itu Bu ya. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau berbicara masalah tadi jadwal itu kami tidak punya jadwal tetap Pak. Tetapi kami berusaha secepatnya untuk mengambil atau membuat tindakan yang tepat untuk memberikan waktu untuk langkah agar semua berjalan lancar. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Kalau masalah yang membantu itu banyak dukungannya itu dari stakeholder madrasah kami, kemudian dari konsultan, kemudian itu yang sangat membantu kami dalam menemukan informasi yang untuk mengatasi masalah tersebut. Oh ya, seperti itu ya Bu ya. Lalu Bu, dari semua hal yang telah disampaikan ini Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dilematika? Kalau saya belajar pentingnya itu komunikasi dalam mengambil suatu keputusan, kemudian jika perlu fleksibel sehingga itu keputusan berdasarkan situasi agar keputusan tersebut diambil tetap secara adil. Seperti itu ya Bu ya. Itu tadi pertanyaan terakhir dari saya Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu ya atas jawaban-jawabannya dan informasinya. Semoga Ibu selalu sehat dan sukses dalam menjalankan tugasnya Bu. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih banyak Pak juga atas doanya. Iya, sama-sama. Dan saya juga sangat berterima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini untuk saya wawancara. Demikianlah wawancara kami bersama dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ahmad Tuani, yaitu Ibu Sli SPDI MPD, dalam menghadapi kasus dilema etika dengan pengambilan keputusan yang tepat atau langkah-langkah yang dilakukan dalam mengambil sebuah keputusan. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.